Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Berjumpa kembali di video penugasan 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Asri Harini, calon guru penggerak angkatan 9, asal sekolah Taman Kanak-kanak Grand Lauge, asal daerah Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Kata-kata bijak saya, guru hebat mengajar dengan cinta, anak hebat belajar dengan bahagia. Pada modul 1.1 membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Yang ketiga, kodrat anak terdiri dari dua. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing anak. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Yang keempat, pendidik ibarat petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memberi pupuk, membasmi hama, menggemburkan tanah, dan lain-lain. Tidak mungkin petani merubah padi menjadi jagung, tetapi petani dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam sehingga menjadi padi yang lebih besar dibandingkan dengan tanaman padi yang lain. Selanjutnya, kesimpulan yang kelima tentang trilogi pendidikan. Pertama, Ingarso sum tulado, artinya orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Yang kedua, Ingmadya mangun karso, artinya yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya yang di belakang memberi motivasi. Kesimpulan selanjutnya adalah bermain. Bermain adalah kodrat anak yang dapat menanamkan budi pekerti, yaitu budi terdiri dari cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah raga. Kesimpulan yang ketujuh, pendidikan seharusnya berpihak kepada anak. Kesimpulan yang kedelapan, bukan tabula rasa, artinya anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan kesimpulan yang terakhir atau yang kesembilan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Penugasan kali ini, kami calon guru penggerak diminta untuk merefleksi diri terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun pertanyaan pemantik yang akan menjadi acuan kami untuk merefleksi diri terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 3. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang terakhir atau yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita masuk pada pertanyaan pemantik yang pertama.
apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Jadi sebelumnya, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah pembelajaran berpusat kepada guru, di mana guru mencontohkan dan anak menyelesaikan kegiatan sesuai dengan apa yang ia lihat dan dengar dari guru. Berikutnya, saya hanya menyediakan alat peraga edukatif atau APE sesuai dengan materi pelajaran yang saya bawakan pada hari itu. Selanjutnya, pembelajaran saya lakukan lebih banyak di dalam kelas. Dan pada saat asesmen anak didik atau penilaian anak didik, saya melakukan berdasarkan keberhasilan anak menyelesaikan kegiatan dengan tepat, rapi, dan cepat. Kemudian, pembelajaran saya lakukan secara klasikal dan kelompok, namun masih dalam bimbingan saya atau arahan penuh dari saya sebagai guru. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1, maka saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas bahwa pembelajaran haruslah berpihak kepada anak, di mana anak diberi kebebasan untuk berkreativitas sesuai dengan imajinasinya. Kemudian, anak diperlihatkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam seminggu dan anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan apa yang akan dimainkannya serta mencari alat-alat main yang akan digunakannya. Kemudian, pembelajaran haruslah dilakukan secara beragam, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan anak dinilai sesuai dengan karakter dan bakat minat yang ia miliki. Kemudian, metode pembelajaran dilakukan sesuai dengan kesukaan anak pada hari itu, baik dalam kegiatan kelompok kecil maupun kegiatan mandiri, sehingga akan terciptalah suasana belajar yang menyenangkan, bermain sambil belajar sambil bermain. Baik, Bapak Guru hebat, calon guru penggerak. Berikut ini yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Ini termasuk jawaban pertanyaan pemantik yang kedua. Yang pertama, yang berubah adalah pembelajaran lebih banyak melibatkan anak didik. Di sini saya akan lebih banyak melibatkan anak didik dalam setiap proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Kedua, anak diberi kebebasan bermain sambil belajar sesuai dengan karakter dan bakat minat anak. Yang ketiga, saya akan membimbing anak agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan sejatinya, sebagai guru, kita tidak dapat merubah kodrat anak, tetapi hanya dapat menuntunnya. Berikut yang keempat, pembelajaran akan saya lakukan secara menyeluruh melalui cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti anak. Dan yang terakhir, sebagai guru saya akan menciptakan suasana belajar sambil bermain yang menyenangkan, sehingga anak-anak PAUD, anak-anak usia dini akan tumbuh sesuai dengan karakternya dan sesuai dengan sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Berikut ini jawaban dari pertanyaan pemantik yang ketiga. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan melakukan 5 langkah berikut. Langkah pertama, melakukan komunikasi efektif dengan anak untuk lebih mengenali kebutuhan belajarnya, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Langkah yang kedua, menyusun pembelajaran yang menyenangkan untuk anak serta disesuaikan dengan tuntutan zaman yang semakin maju. Langkah yang ketiga, melibatkan anak didik dalam setiap kegiatan pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini akan membuat anak didik untuk tidak takut mengungkapkan pendapatnya, berani menciptakan sesuatu, dan menghargai hasil karya teman dan orang lain. Langkah yang keempat, pada saat asesmen atau melakukan penilaian,
Saya lakukan sesuai dengan hasil cipta rasa, karsa, dan budi pekerti anak, karena setiap anak memiliki imajinasi dan karakter yang berbeda-beda. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima, tentu saja pembelajaran akan saya lakukan dengan berpihak kepada anak atau berpusat kepada anak, agar anak belajar di taman kanak-kanak pada usia dininya, belajar dengan menyenangkan, belajar sambil bermain, bermain sambil belajar yang bermakna, dan belajar dengan penuh cinta. Sekian dari saya, Asri Harini, pada penugasan 1.1.A.8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Banyak-banyak terima kasih karena telah menyimak video saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.